Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku di rumah. Bagaimana keadaan kalian? Sehat dan selalu prima kan? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, di awal pembelajaran kelas 11 MIA, kita akan mempelajari sebuah materi yaitu tentang sel. Kita tahu sel adalah dikatakan penyusun terkecil dari sebuah kehidupan. Itu memang benar. Tetapi untuk lebih memperkuat dasar kita dalam mempelajari sel nanti, kalian harus tahu dulu sejarah tentang sel. Banyak para tokoh yang mengemukakan tentang teori sel. Oke, pada proses pembelajaran kita kali ini ada sebuah kompetensi yang akan kalian capai, yaitu ada kompetensi inti, ada dua, yaitu KI 3 dan KE 4. Silakan dibaca ya, apa yang akan kalian capai pada KI 3 dan KI 4. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian capai juga yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, penyusun sistem organ, dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup. Oke, selanjutnya indikator yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini yaitu kalian nanti mampu menjelaskan teori-teori tentang sel. Dan yang kedua, kalian juga harus mampu mendeskripsikan pengertian sel. Oke, mari pelan-pelan kita simak materi pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, agar lebih mudah kalian simak materinya, kita bagi dua, yaitu teori-teori sel yang akan dikemukakan oleh para ahli, dan nanti yang kedua, pengertian sel dari teori-teori yang telah dikemukakan nanti. Lanjut ya. Oke, selanjutnya materi yang pertama yaitu tentang teori sel. Siapakah gerangan tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang sel? Ternyata tokoh itu adalah Robert Hooke. Pernah kenal kan? Belum? Oke. Robert Hooke ini meneliti pada tahun 1665, yang diteliti adalah sayatan gabus dari batang Quercus suber. Apa yang ditemukan? Ternyata dari sayatan gabus yang tipis itu, Robert Hooke itu melihat ada ruang kosong yang dibatasi dinding yang tebal pada sayatan gabus itu, di mana dinding tebal itu oleh Robert Hooke diberi istilah dengan selule atau sel. Nah, penemuan Robert Hooke ini memicu ilmuwan lain untuk mempelajari tentang sel. Bermunculanlah tokoh-tokoh lain yang meneliti tentang sel. Yang pertama adalah Antony van Leeuwenhoek. Pak Antony ini punya sebuah mikroskop kecil hasil buatannya sendiri, di mana dengan menggunakan mikroskop kecil miliknya sendiri, Pak Antony mengamati
air rendaman jerami. Ternyata setelah dilihat di mikroskop, air rendaman jerami itu terdapat organisme yang bergerak-gerak di dalam air. Dilanjutkan oleh tokoh lain, Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pengamatan pada sel hewan. Dari pengamatan yang dilakukan itu, ternyata pada sel hewan itu, yang pertama, ada tiap makhluk hidup itu yang terdiri dari sel. Jadi, ada organisme bersel satu yang terdiri hanya dari sebuah sel. Ada juga organisme lain yang bersel banyak. Jadi, teori dari Jacob Schleiden dan Theodor Schwann itu menemukan bahwa makhluk hidup itu ada yang hanya sebuah sel, ada juga makhluk hidup itu yang terdiri dari banyak sel. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, siapakah yang meneliti tentang sel? Max Kuhl. Apa yang diteliti? Nih, katanya Max Kuhl, protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Cairan sel, protoplasma itu cairan sel, merupakan dasar fisik kehidupan. Apa maksudnya? Protoplasma itu merupakan bagian penting sel di mana tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Jadi reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam sel itu kejadiannya ada di protoplasma atau cairan sel. Sehingga dari penemuan Max Kuhl ini muncul teori bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Nah, ini yang ditemukan oleh Max Kuhl. Selanjutnya, siapa gerangan? Oh, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ini mengemukakan bahwa omniselule, exselule. Artinya, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dari wacana ini muncul bahwa sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi pertumbuhan, di mana yang tumbuh itu adalah sel. Sehingga dikatakan sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Didasari dari pendapatnya Rudolf Virchow, omniselule, exselule, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian ya. Perkembangan lain muncul dari tokoh-tokoh yang lain. Yang pertama adalah Robert Brown. Nih Pak, Robert Brown. Robert Brown menemukan nukleus sebagai benda kecil yang terapung pada cairan sel. Nukleus itu inti. Inti sel itu adalah benda kecil yang terapung-apung pada cairan sel. Di mana cairan sel itu tadi istilahnya apa? Protoplasma. Bagus. Yang kedua, Felix Durjadin. Nih, Pak Felix Durjadin beranggapan bahwa bagian terpenting dari sel itu adalah di cairan sel. Di mana? Di protoplasma. Seiring ya dengan penemuannya Pak Robert Brown bahwa bagian terpenting dari sel itu adalah di cairan sel atau protoplasma. Dilanjutkan oleh Johannes Purkinje. Nih Pak Johannes Purkinje.
Orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur. Jadi Pak Johannes Urquijo ini meneliti tentang embrional sel telur, di mana di dalam embrional sel telur itu ada cairan yang dikatakan sebagai protoplasma. Oke, demikianlah ya anak-anakku sekalian, tokoh-tokoh yang mengemukakan, yang meneliti pertama kali tentang sel, sehingga bermunculanlah tokoh-tokoh lain, perkembangan lain semakin maju tentang sel itu. Kita lanjut anak-anakku ya sekarang. Dari beberapa tokoh yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kita tadi kan ingin tahu apa sih sel itu sebenarnya, kan begitu? Sel itu pengertiannya adalah yang pertama, sel adalah unit struktural. Sel sebagai unit struktural. Maksudnya, sel sebagai penyusun terkecil dari tubuh makhluk hidup. Itu dikatakan unit struktural. Sedangkan yang kedua, sel sebagai unit fungsional. Maksudnya, sel sebagian terkecil yang mempunyai fungsi dari tubuh makhluk hidup. Jadi di sel itu sudah berfungsi meskipun hanya satu sel, misalnya sebagai transportasi, sebagai alat angkut di dalam tubuh. Ini proses alat angkut yang terjadi di dalam tubuh. Nanti akan kita perdalam lagi materi ini pada materi sel yang selanjutnya. Semoga materi kita pada kali ini bisa menjadi dasar untuk kalian mempelajari sel selanjutnya. Nah, ini untuk menguji kalian, sudah tercapai nggak indikator 2 tadi? Kalian harus bisa menjawab latihan ini. Yang pertama, sebutkan 3 tokoh yang mengemukakan tentang sel. Yang kedua, bagaimana teori sel menurut Robert Hooke? Yang ketiga, apa arti dari cellule of cellule? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sel sebagai unit struktural? Dan yang kelima, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sel sebagai unit fungsional? Kalau kalian sudah bisa menjawab kelima soal latihan ini, berarti kalian sudah mampu menguasai 2 indikator yang dicapai pada proses pembelajaran ini. Demikian anak-anakku sekalian, apa yang kita bahas pada kali ini. Sekali lagi, semoga dasar teori tentang sel ini bisa menjadi bekal untuk kalian mempelajari materi sel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa. Salam sehat dari ibu di rumah untuk keluarga kalian di rumah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.